Kurang sedikit lagi. Oke. Ya. Halo? Iya, Prof. Ini saya jelaskan, Prof. Oke, baik. Untuk yang kuis 1 kemarin itu di nomor 1 terdapat gambar seperti ini. Lalu terdapat 3 asumsi. Yang pertama, the gas obeys the ideal gas law. A constant amount of mg per m moles of gas is present in tank. Lalu asumsi yang kedua itu operasi berjalan dalam kondisi isotermal. Dan yang ketiga, a square root relation hold for flow through the valve. Lalu pada soal nomor 1 tersebut, yang ditanyakan, apakah operation pada sistem independen terhadap ambient pressure atau PA. Lalu yang berikutnya ditanyakan juga bagaimana untuk sistem yang terbuka ke atmosfer. Lalu untuk jawabannya, karena di sini diasumsikan the gas obeys the ideal gas law. Pertama dituliskan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, dan dimasukkan sesuai sama yang ada pada gambar. Di sini P-nya itu menggunakan PG, dan V-nya, volumenya itu A ini dikalikan H dikurangi H, berarti yang daerah di CD-nya aja untuk gasnya. Lalu untuk molnya itu tadi di sini diasumsikan a constant amount of mg per m mol. Berarti N-nya itu mg per m dan RT. Lalu ini dipindah ruas untuk A kali H min H, H besar kurangi H kecil, ini dipindah ruas dan ditulis sebagai persamaan 1. Lalu di sini dimisalkan densitas liquid dalam tangki ini itu rho. Lalu dituliskan mass balance dari tangki tersebut itu akumulasi sama dengan input dikurangi output, dan akumulasinya itu D rho AH plus mg per dt sama dengan inputnya itu rho dikalikan QI dan keluarnya itu rho dikalikan Q. Lalu diketahui karena rho-nya itu konstan, terus A-nya itu juga konstan dan mg-nya itu konstan, maka persamaan mass balance ini dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu mengikuti asumsi 3 yang berbunyi the square root relationship for flow through the control value menggunakan equation 259 pada buku Seaborg sama dengan CV akar rho min rho P min PA per rho. Nah, ini disesuaikan sehingga didapat Q sama dengan CV akar PG plus rho GH per GC dikurangi PA. Ini menjadi persamaan 3. Lalu dari ketiga persamaan yang sudah didapat, persamaan 1 dan persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 3 menjadi persamaan 4, yaitu
QI min A DH per DT sama dengan CV MG per M dikali RT per A dikali H besar kurangi H kecil ditambah rho GH per GC dikurangi PA pangkat setengah atau ini di akar. Nah, karena di dalam persamaan 4 ini terdapat PA, itu berarti operasi pada sistem ini tidak independen terhadap ambient pressure atau PA ini. Lalu jika sistem tersebut berjalan pada open system, PA-nya itu bisa disamakan dengan PG sehingga sehingga operasinya dapat independen terhadap ambient pressure. Sekian, Bro. Oke, coba balik lagi ke atas. Kok saya agak bingung ini ceritanya gimana sih? Ada vessel. Mana vessel? Oke, vessel. Ini di bejana tertutup. Iya. Ya. Oke, kemudian ini ada cairan di dalam vessel. Ya. Tingginya H. Ya, Kemudian ya. ada tekanan di atas cairan. Sebesar apa ini? Tidak disebutkan, Bro. Hanya PG saja. Tekanan PG. gas. Tekanan gas di atas. Kemudian ini ada laju alir cairan yang masuk. Ya. Ya, QE, Bro. QE. Kemudian ini yang keluar. Kan gitu ya? Ya. Nah, kalau kita mau ikut neraca massa untuk cairan, maka akan menjadi mestinya kan A DHDT sama dengan Q dikurangi ini apa ini? Q-nya kan nggak sama ini. Q apa ini? Ini Q apa? Ini Q apa? Harus ada Q in sama Q out mestinya. Nggak gitu. Ya, Prof. Di sini inputnya pakai QE, yang outputnya Q aja. QE sama Q. Kemudian sistemnya yang mana? Ini yang ada di dalam tangki. Apa itu sing dalam tangki? Kan neraca massa, jadi massanya yang di dalam tangki kan? Iya, Bro. Massa dalam tangki apa? Sebentar ya, bentar. Coba dipikir bentar.
Maaf, tadi saya tinggal. Oke, ini kan mestinya masanya kan masa cairan ya. Kamu kan cerita ada yang masuk, ada yang keluar kan gitu ya. Iya, Prof. Ya kan? Kalau cairan berarti rho dikalikan A dikalikan H mestinya ya. Iya, Prof. Oh, ditambah Mg. Mg itu apa? Maksudnya apa? Itu kan ada M kali G. Iya. Rho AH tambah M kali G. Kenapa? Apakah operasi pada sistem Itu massa gasnya, Prof. massa gas? Massa gas. Kenapa massa gasnya? Sudah, sorry. Hah? Kok massa gas? Mana yang lihatnya? Ini mungkin dari ini, Prof. Kalau saya itu lihatnya dari asumsi yang satu ini kan ada mol gasnya itu Mg per M ini. Berarti diasumsikan di dalam tangki ini juga ada massa gasnya gitu, Prof. Ini mol of gas. Constant amount of itu apa itu? M apa itu kok nggak? Aku nggak bisa baca tulisanmu. Of Mg per M molar. M itu berat molekul maksudmu atau apa? Molar? Ya, molaritas. Kok maksudnya? Kalau molaritas itu unitnya apa? Unitnya kan gram apa? Berat per satuan volume kan? Kalau molaritas gram per mol, gram per per liter. Kalau molaritas bukannya gitu? Ingat saya kalau molaritas kan itu. Let me see. Coba saya dikasih tahu itu apa original itunya. Soalnya ada nggak? Oh iya, sebentar. Apa sudah terlihat, Prof? Oke, ya sebentar ke atas dong. Ini. Ya, agak besar dikit aja, agak besarin dikit aja. Oh ya, sebentar. Okay, a constant amount of milligram per m moles of gas is present in the tank. My goodness, apa yang dimaksud? Mg per m moles berarti jumlahnya adalah mg per m ya. Ada moles yang ada gas dalam jumlah mg per m mol ada di dalam tangki. Operasinya isotermal. Square root relation itu yang belakang. Oke, kemudian kita mau membuat neraca massa. Oke. Nah, kalau neraca massa berarti QI ini apa? Laju alir. Ya, input, Prof. Cairan. Ya. Oke, QI.
QI dikurangi Q mestinya adalah laju akumulasi massa dalam tangki. Berarti massa gas ditambah dengan massa cair. Kan gitu ya? Iya, betul, Prof. Ya, jadi yang atas udah ketahuan kan besarnya mg per m ya. Ya kan? Iya, Prof. Mol. Sedangkan QI dalam satuan apa ini? Kalau satuan volume berarti dia harus dikalikan dengan densitas kan gitu. Ya. Iya. Ya, jadi rho QI yang masuk, massa yang masuk dikurangi dengan rho Q, massa yang keluar sama dengan laju akumulasi massa di dalam tangki. Nah, sekarang laju akumulasi massanya di dalam tangki apa aja? Yang pertama jumlah massa gasmu ya ditambah dengan jumlah massa cair kan gitu. Iya, Prof. Setuju nggak? Nah, sekarang jumlah massa gas kan udah ketahuan, katanya mg per m. Mg per m. Ya. Iya. Ya. Kemudian kalau jumlah air sudah ketahuan, rho dikalikan area dikalikan H kan gitu. Ya kan? H kalikan A kan volume cair. Dikalikan rho kan jadi densitas. Kan gitu. Iya, Prof. Dikalikan densitas akan sama dengan massa. Ya, itu neraca massanya gitu. Nah, sekarang ada pengaruhnya enggak terhadap tekanan di luar? Nah, tinggal kita lihat aja. Di persamaan itu ada PA-nya enggak, gitu kan? Kalau enggak ada, ya berarti enggak ada pengaruhnya, kan gitu. Setuju? Ya. Saudara Indra, setuju enggak kamu? Iya, Prof. Iya, ya itulah jawabnya. Ya, jadi yang penting bahwa neraca massanya kita hitung sebagai laju akumulasi. Laju akumulasi massa akan sama dengan massa yang masuk, jumlah massa yang masuk dikurangi dengan jumlah massa yang keluar. Itu aja prinsipnya. Ya. Dan yang digas itu harus diketahui. Jadi tadi udah dikasih tahu mg moles. Kalau dia dalam mg moles berarti harus kita ubah dalam bentuk gram kan. Jadi harus saudara kalikan dengan berat molekul dari gas tersebut. Kan gitu? Ya. Sama-sama dalam massa kan? Iya. Ya. Massa. Oke. Jadi nggak ada kaitannya untuk yang digas tuh ada area, ada ketinggian. Saya nggak tahu itu. Kenapa kok ada kamu masukkan PV sama dengan NRT itu, terus kok keluarnya tahu-tahu ada area, ada tinggi cairan, padahal kan nggak ada hubungannya. Kalau kita cerita mengenai jumlah gas yang ada di tempat kosong di vessel tersebut, kan gitu. Iya kan? Apa jawabannya? Betul nggak? Ya? Oke? Iya, Prof. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Saya belum, Prof. Oke. Coba berikutnya. Oke, terima kasih. Berikutnya, siapa yang soal nomor 2? Soal nomor 2, Anggi Tirtasari. Ada, Anggi? Ada, Prof. Coba, kamu yang nomor 2.
Baik, sebentar ya Prof, saya share screen. Ya. Apakah sudah terlihat ya Belum. Prof? Permisi Prof, apakah sudah terlihat? Belum. Siapa itu? Alif, Berlian, kamu bisa bantu apa ini problemnya? Mungkin Anggi kirim ke saya jawabannya, saya bantu share screen. Maaf Prof, tadi saya ke DC. Ke DC. Apa itu Mas? Eh, Ayo. Ke hilang belakang. koneksinya. Hah? Sempat. Ke DC maksudnya sinyalnya sempat terputus, Prof. Maksudnya. Tapi sampai sekarang terputus kalau gitu. Kok nggak bisa screen sharing? Oh, oke. Maaf, apakah suara saya sudah jelas? Oke. Jadi Ya, saya akan jelaskan. Oh, nomor 2. Ya, Prof. Jadi untuk nomor 2 itu disuruh derive Laplace transform of the input signal show in figure. Jadi diberikan grafik itu seperti ini. Nah, untuk grafik seperti ini itu fungsi T-nya itu dari titik sini, titik awalnya itu jadi 10 UT. Nah, untuk 10 UT tersendiri itu dia akan terus berlanjut ke sini, namun karena dia itu turun ke bawah sebanyak 8 U, 8 satuan, sehingga minus 8 U di titik T-nya itu T-1. Nah, selanjutnya dia itu bergeser ke kanan itu sebanyak 0, terus dianya akan berhenti di titik T-3 dan bertambah ataupun naik ke atas sebanyak 8 satuan sehingga menjadi 8U di titik T-3 dan dia terus sampai tak terhingga ke sini, Prof. Sehingga untuk Laplace fungsi T-nya itu menjadi 10 dikali 1 per S untuk T-nya, dikurang 8 dikali 1 per S untuk T-1 itu menjadi E pangkat min S, ditambah 8 1 per S untuk T-3 itu menjadi E pangkat min 3S. Sehingga apabila disederhanakan itu menjadi 2 per S dikali 5 dikurang 4E pangkat min S ditambah 4E pangkat min 3S. Begitu, Prof. Oke, saya lihatnya. Jadi, fungsinya ini ada, ya, ada berapa ini? Jadi kalau saya lihat di sini, ini pertama ada step function ya sebesar 10. Kemudian sampai T sama dengan 1, dia turun. Berarti ada step function yang turun sebesar minus 8 ya. Jadi minus 8 U T min 1. Kalau gitu, yang pertama dia larinya ke sini. Kemudian yang kedua, dia larinya kemari. Kemudian karena kita naikkan 8, maka dikurangi 8, dia akan keluar 2. Kan? Jadi 2 UT minus 1. Kan gitu di sini ya. Jadi kalau di antara misalnya T-nya sama dengan 2, maka saya punya, jadi kalau sini misalnya pada kondisi ini kan harusnya T-nya sama dengan 2. Kita lihat, sini 10. Kemudian yang ini 8, kan gitu ya. 10 minus 8 sama dengan 2, betul. Kemudian pada T sama dengan 3,
terus ditambah lagi sehingga dia jadi 10. Balik kemari 10. Kemudian 10 dia ke kanan ya. Nah, terus tentu kalau garisnya berhenti sampai sini berarti fungsi ini hanya berlaku sampai T yang lebih kecil atau sama dengan 5 kan gitu. Kalau lebih besar dari 5 kita nggak tahu apakah dia terus apa enggak kan gitu. Ya. Makanya perlu kita sebut di sini dibatasi yaitu untuk T rumus ini hanya berlaku untuk T lebih kecil atau sama dengan 5. Karena kalau lebih besar dari 5 kita nggak ngerti kan garisnya berhenti cuma sampai sini. Ya. Betul. Tapi secara total memang ini fungsinya ya. 10 UT minus 8 UT minus 1 ditambah 8 UT min 3. Oke. Kemudian dilaplaskan 10 per S minus 8 per S, E pangkat minus S plus 8 per S, E pangkat minus 3S. Oke, betul? Ya. Baik, siapa yang ada pertanyaan? Ada? Ini saya stop share ya, Prof. Iya, oke. Baik. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke, yang lain sekarang. Anggun Sekar Madani. Ada nggak? Ada, Prof. Coba. Ya, izin share screen ya, Prof. Yuk. Sudah muncul belum, Prof? Belum. Oh, sudah. Ya. Nomor 3A. Pertanyaannya ini. Sebentar. Yang A, D kuadrat Y per DT kuadrat plus 2DY per DT plus 4Y sama dengan sin 2T. Ditanya Laplace-nya dan inverse Laplace-nya atau YT. Kemarin yang diketahui ini nggak ada turunannya, Prof. Jadi bingung. Sebentar, saya share screen soalnya. Ya. Sudah muncul belum, Prof? Belum. Oke, mana? Sebentar, not responding, Prof. Yang ini. Nomor 3 ini, Prof. Yang ini diketahui Y0-nya sama dengan 1, Y0 sama dengan 2. Halo, maaf. Halo, iya. Iya, itu Y0-nya 1, kemudian Ya. Y0 lagi 2. Itu salah itu, mestinya Y aksen 0 Y aksen, sama dengan iya. 2. Saya Iya. kemarin ngasumsinya Y aksennya jadinya, Prof. Oke, tuh. Iya. Terus? Sebentar. Ini, Prof. Y aksen 0-nya sama dengan 2. Kemudian diubah ke persamaan ini S kuadrat YS min S Y0 min Y aksen 0 plus
Ini yang 2DY ini 2S min 2Y0. Terus yang 4Y 4YS. Sin 2T ini di inverse jadi 2 di Laplace menjadi 2 per sin kuadrat plus 4. Karena Y0 sama dengan 1, YXN 0-nya sama dengan 2, disubstitusi, dimasukkan ke persamaan ini menjadi ini YS kali S kuadrat plus 2S plus 4 min S min 4 sama dengan 2 per S kuadrat plus 4. Kemudian dipindah ruas menjadi ini, yang ini langsung. YS sama dengan 18 plus S pangkat 3 plus 4S plus 4S kuadrat per S kuadrat plus 4 kali S kuadrat plus 2S plus 4. Kemudian dicari ABCD-nya ini menjadi YT-nya sama dengan A kali T E pangkat min 2T plus B E pangkat min 2T plus C kali cos 2T plus D kali sin 2T. Kemudian yang B diketahui YS sama dengan 2S plus 1 per S kali S kuadrat plus 6S plus 8. YT-nya bagaimana? Kemudian sebentar. Oh ini. YS-nya kan ini diketahui, kemudian yang S kuadrat plus 6S plus 8 difaktorkan menjadi 2S plus 1 per S kali S plus 4 kali S plus 2. Kemudian di inverse YT-nya sama dengan menjadi 2 kali E pangkat min 11T per 2. Gitu, Prof. Yang terakhir ini apa ini? 2E T pangkat T E pangkat T per 2 dikali E pangkat min 11 plus min 11T per 2. Kenapa kok bisa gitu? Ini min 10T ini. Sebentar. E T per 2 ditambah dikali E pangkat minus. Oh ini. Ini apa ini? Benar. Benar, Prof. Salah nulis kayaknya, Prof. Salah ngitung. Oke, kalau ini minus, ya, 2E pangkat minus T per 2. Iya, yang ini Terus harusnya dikali. 8T. Ini, bukan 6T. Salah nulis buru-buru. Ya, baik. Ke atas sedikit, coba di-scroll ke atas. Ini yang no, ke bawah sedikit. Saya melihat ada salah juga di sini. Nih. A per S plus 2 kuadrat. Maaf. B S plus 2, betul. C S kuadrat plus 4. Kok D S kuadrat plus 4 kan berarti sama dong. Oh iya. Kenapa enggak C plus D per S kuadrat plus 4 kalau sama-sama penyebutnya ini? Ya. Berarti ada yang salah, kan? Iya, salah faktorialnya. Ya, tapi kok terus saudara bisa dapat jawabnya? Berarti harusnya gimana ini? Kok saudara terus dapatnya C cos 2T plus D sin 2T gitu? Bentar, Prof. Yang ini kan S plus kuadrat, terus S plus 2. Oh, yang ini harusnya S kuadrat plus 2, Prof. Yang ini. Salah, itu udah betul. S kuadrat plus 4 itu udah betul. Karena di tabel itu ada, ya kan? Konstanta S kuadrat plus 4 itu ada di tabel. Kalau konstanta itu kan jadi sinus kan gitu, kayak di depan tadi, di atas ya, tadi kan. Yang sinus ini. Ya, berarti yang C sekarang kurang apa itu? Kok saudara bisa tahu-tahu menyebutkan C kali kosinus 2T? Berarti C-nya harus berapa di situ? Bentar, kalau kosinus.
kurang kuadrat ini, Prof. Enggak lah. Coba cari di tabel. Yang ada kosinus itu harusnya ada apanya itu ya. Di pembilang. Ya, di yang paling atas. Rumusnya yang paling atas harusnya ada apanya. S per S cos C kali S-nya, Prof. C kali S. Jadi kurang Iya. S-nya kalau Iya, gitu kurang ya. S. Salah tulisnya, Prof. Iya. Ya. Mm-mm. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak dari ini? Audience? Ada? Izin bertanya, Prof, Yes. yang di soal B, mohon maaf Mbak Anggun, mohon izin scroll. Iya, itu di bagian YS itu untuk inverse Laplace-nya apa boleh dalam model perkalian ya, Prof? Soalnya sebelumnya di fraksi parsial, Prof. Maksudnya yang mana ini? Yang di bagian YS sama dengan 1/2 S plus 1 dikali 1/S dikali 1/S plus 4 dikali 1/S plus 2. Oke, ya. Ini nggak boleh perkalian gini ya. Jadi harus partial fraction ya. Jadi kembali seperti yang nomor A itu kan dibagi atas faktor-faktornya. Ya, jadi ini nanti harusnya YS sama dengan 2S plus 1 dibagi S kali S plus 4 dikali S plus 2 itu akan sama dengan A per S ditambah B dibagi S plus 4 ditambah C dibagi S plus 2. Gitu mestinya. Seperti yang di A tadi ya, dibagi atas fraksi, partial fraksi. Gitu ya. Jadi nggak boleh kalian gini. Gitu ya. Jelas? Ya, Prof, sudah jelas. Oke. Baik, ada lagi? Saya izin bertanya, Prof. Yuk. Bisa scroll ke atas, Mbak? Ya, yang itu. Izin bertanya. Yang YS sama dengan yang bagian penyebut yang YS sama dengan 18 plus S pangkat 3 plus 4S plus 4S kuadrat. Itu kan ada S kuadrat plus 2S plus 4. Itu kalau difaktorkan menjadi S plus 2 kuadrat. Itu pemfaktorannya betul begitu ya, Prof? Soalnya kan saya dapatnya itu kayak kalau S plus 2 kuadrat itu hasilnya S kuadrat plus 4S plus 4. Sing dito. Yang ini kalau saya lihat yang di atasnya itu kan mestinya dibagi kalau pindah S kuadrat plus 4, oke. S kuadrat plus 2S plus 4, oke. Udah benar nih ya, di penyebut udah betul. S kuadrat plus 4, S kuadrat plus 2S plus 4. Udah betul kan? Betul, Prof. Oke, kemudian yang di atas tinggal ini perkalian. Perkaliannya udah betul belum? Ketemunya ini. 18 plus S pangkat 3 plus 4S plus 4S kuadrat. Betul nggak? Kamu dapatnya sama nggak sama ini? Yang atas. Sama, Prof. Yang saya bingung yang bagian bawahnya, Prof, yang YS sama dengan S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 4S plus 18. Kan itu kan yang S plus 2 kuadrat kan itu hasil pemfaktoran dari S kuadrat plus 2S plus 4. Tapi kalau dari saya hitung itu itu yang S kuadrat plus 2S plus 4 kok sepertinya nggak bisa difaktorkan, Prof. Atau saya yang hitung gitu. Bentar, yang pembilangnya jelas nggak masalah. Ya. Yang masalah di penyebutnya, ya. Ya. Oke, kalau di penyebut S kuadrat plus 4 dapat
Betul? Lalu ini S plus 2 kuadrat. Ini enggak betul ya, karena harusnya S kuadrat plus 4S plus 4. Ya, sehingga enggak boleh. Ya, ini salah ini. Ya, S plus 2 kuadrat salah. Ya. Oke, siapa yang tanya tadi siapa? Lutfi, Prof. Lutfi, terus jawabnya gimana? Kalau ini salah, kamu punya sekarang. Coba tunjukin. Kalau saya kemarin stuck di situ, Prof, belum sempat sampai nurunin yang yang ABCD-nya. Oke, baik. Coba tadi share screen lagi, biar saya jelaskan di situ gimana caranya. Oke, jadi ini harusnya tetap S kuadrat plus 2S plus 4. Ya kan? Jadi kamu kalau memfaktorkan tentu ada AS per S kuadrat plus 4 ditambah B per S kuadrat plus 4 ditambah C. Nah, sekarang gimana kamu mau nambahnya ya? Karena ini kuadrat, kamu bisa tulis sebagai plus CS plus D dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus 4. Kan gitu. Karena nggak bisa difaktorin kan? Ya. Atau kamu faktorkan, masih bisa ini. Siapa bilang nggak bisa difaktorkan? Difaktorkan itu artinya kita bisa mencari akar-akar S1, S2 kan? Ya. Iya, Prof. Sehingga saudara akan punya C dibagi S min S1 misalnya ditambah D per S min S2 misalnya ya, di mana S1 S2 akar-akar dari persamaan kuadrat ini, itu kan? Nah, ingat ini kayaknya sih kita ketemu bilangan kompleks. Ya kan? Ya, Dan Prof. karena ini kan jadi apa? Kalau kita cari akar-akarnya kan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC ya. Min 4AC aja ini udah min 16. B kuadratnya aja hanya 4. Berarti akarnya nanti negatif. Nah, kalau akar negatif itu berarti kita punya bilangan kompleks. Pak, saya nggak bisa bilangan kompleks. Bisa nggak saya masih cari jawabannya? Bisa. Gimana jawabannya? Jawabannya adalah jadi C dibagi dengan S kuadrat, S plus, saudara harus membuat supaya keluarnya nanti 2S. Berarti, berapa ya? Sebentar. S plus, kalau saya kali S plus 1 kuadrat, maka nanti ditambah dengan akar 3/4 kuadrat. Betul? Atau akar 1/4. S plus 1 kuadrat, itu saya kan akan punya 2S, S kuadrat plus 2S plus 1. Sisanya kan masih di sini masih ada 4. Berarti harus ditambah piro? Akar 3 kuadrat. Kan gitu ya? Setuju? Setuju enggak? Di tabel saudara, tabel Laplace, nanti akan saudara ketemu S plus A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Di tabel ada enggak itu? Yang di bawahnya itu adalah S plus A kuadrat ditambah B kuadrat. Adalah, ya di tabel ya. Sudah dilihat belum? Coba lihat tabel, Siborg. Ada enggak? Atau jangan-jangan Siborg nggak masukkan angka apa? Inverse itu. Tahu nggak maksud saya? Masih bingung, Prof. Masih bingung? Oke. Oke, saya coba sini saya share screen.
Oke, terima kasih. Coba saya yang share screen sekarang. Saya khawatir kita masih akan keluar soal yang seperti itu. Ini dia. Oke, saya ya share screen. Let me see. Saya pakai whiteboard. Share. Wow, banyak sekali ini apa aja ini. Oke. Saya akan coba. Jadi kalau saya punya YS. Oh my goodness. Kalau di bawah lagi aja di sini. Oke, kemudian saya punya ini. Tadi langsung aja, misalnya saya punya angka 1 aja di atas, paling gampang ya, tergantung kalau yang di atas ya. S kuadrat plus 2S plus 4, kan gitu ya? Ya? Ya, Prof. Oke, itu kita bisa buat sebagai A dibagi dengan S plus 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat ditambah B S plus 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Oke. Di sini tentu saya bisa tulis A S plus 1. Kemudian di sebelah kanan saya bisa tulis B, saya tulis sini akar 3 ya. Tetap saudara harus cari berapa A dan berapa B, gitu ya. Nah, ini kalau saya inverskan, saya akan dapat YT sama dengan, coba lihat di tabel, ada enggak? Bahwa ini akan sama dengan E pangkat min T, ada S, seperti ini harusnya cosine akar 3T ditambah akar 3-nya sudah masuk di sini menjadi E pangkat min T sin akar 3T. Udah, ini jawabnya. Kalau saya punya yang nggak bisa saya faktorkan, saya bisa buat dalam bentuk ini. Kan gitu. Ya, gimana akar-akarnya ini bilangan kompleks. Gitu ya. Kita selesaikan dengan bilangan kompleks bisa, tapi ya agak tedious ya, agak tedious itu agak apa namanya panjang gitu kan, seolah panjang jawabnya karena kita harus pakai akar-akar ya dari bilangan kompleks. Nah, ada pertanyaan nggak? Saudara setuju nggak kalau jawabnya kayak gini? Ya, Prof. Siapa yang belum setuju ya? Sudah setuju belum jawabnya ini? Kamu kan tinggal ngecek di tabel. Tabel Laplace ada nggak? Modelnya seperti ini. Ada, Prof. Nah, iya. Kenapa bingung? Ya, jadi bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Ini cara mudah, tidak menggunakan kompleks number. Tapi kalau saudara mau pakai kompleks kompleks number, berarti saya punya
Ini tadi 1 per S kuadrat plus 2S plus 4 is equal to A over S minus S1 plus B over S minus S2. Okay, where S1 and S2 is equal to min B, min 2 plus minus square root of B square 4 minus 4AC 4 kali 4 16 divided by 2. Maka saya akan punya min 2 plus minus 2 akar 4 kurangi 16 itu kan 12 ya, min 12. Jadi berapa? 4, 2 akar 3 per 2 sama dengan min 1 plus minus akar 3. Kan gitu? Ya. Jadi ini akan sama dengan 1 dibagi S min S1. S1-nya ini. Berarti S min 1 plus akar 3 ditambah 1 per S min 1 min akar 3. Perlu diingat, ini kan minus ya. Jadi di sini harus ada J. Ini harus ada J. Ini harus ada J. Kan gitu? Ya. Oke, saudara bisa nerusin ini ya. Lihat di buku-buku matematik itu ada berapa hasilnya bisa tahu di situ ya. Yang penting definisinya kan kalau J sama dengan akar min 1, maka J kuadrat sama dengan min 1. Itu aja. Ya. Ini kan bilangan imajiner. J sama dengan akar min 1, maka J kuadratnya akan sama dengan min 1. Oke. Saudara bisa ini latihan ya. Kalau pakai bilangan kompleks agak panjang dikit, tapi nggak masalah, bisa ketemu. Atau mau pakai cara cepat, ya seperti yang saya sebutkan di sini. Itu ya. Ada modelnya. Ini angka akar-akar bilangan kompleks. Jadi kita bisa buat gini. Kemudian ada akar-akarnya yang nggak bilangan kompleks. Misal, saya punya YS sama dengan 1 per S kuadrat plus 12S plus 16. Misalnya kayak gini ya. Ini kan saya juga bisa membuat dipakai akar tadi, tapi ini udah bukan bilangan kompleks kan? Ya, kalau saudara cari kan bukan bilangan kompleks. Atau saya bisa buat ini menjadi S plus berapa ini? 12 itu adalah 3 tambah 3, enggak, 6 tambah 6. Berarti S plus 6. Kuadrat dikurangi. Ini 36, berarti ini akar 20 kuadrat. Kan gitu ya? Tuh. Kan ini jadi S kuadrat plus 12S plus 36 dikurangi 20. Itu kan 16. Ya. Nanti di tabelnya siapa? Seaborg. Ada ini kayak gini. Ya. Karena ini bukan bilangan kompleks, jadi bukan kosinus sinus. Tapi kosinus hiperbolikus dan sinus hiperbolikus. Ya. Kalau minus gini, kosinus hiperbolikus atau dan sinus hiperbolikus atau eksponensial. Ya.
Ini jawabannya nih nanti eksponensial. Ya. Ya, kalau saudara pakai S1 dan S2, cari akar-akarnya nanti ketemunya eksponensial gitu. Ya, bukan bilangan kompleks. Jadi bukan sinus kosinus jawabannya di fungsi T-nya. Gitu ya. Dicoba ya. Kalau saya punya model seperti yang saya sampaikan ini, ada dua macam ini keadaannya. Oke? Jelas? Siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas? Angkat tangan. Sudah jelas semua? Halo. Sudah cukup jelas, Bro. Oke, baik. Soalnya udah selesai semua belum itu? Berapa nomor sih? 6 ya? 5? 6? 6 nomor, Bro. 6 nomor. Udah sampai nomor berapa ini? 3? Iya, masih 3, Bro. Oke. Lainnya. Alif, kamu aja, Alif. Berikutnya, Alif. Nomor 4 tadi ya, Bro. Yuk. Sudah terlihat, Bro. Belum? Oke. Udah. Jadi soal tertulis DY1 per DT plus Y2 sama dengan 2X. Itu persamaan yang pertama. Kemudian yang keduanya itu DY2 per DT plus 3Y2 sama dengan 4Y1. Itu yang persamaan 2. Dengan X sama dengan E pangkat min 2T. Kemudian langkah pertama itu melaplaskan transformasi Laplace di persamaan 1, yaitu D1 per DT plus Y2 sama dengan 2. X-nya diganti E pangkat min 2T, jadi 2E pangkat min 2T. Ini dilaplaskan menjadi SY1 plus Y2 sama dengan 2 per S plus 2. Kemudian di persamaan yang kedua itu DY2 per DT plus 3Y2 sama dengan 4Y1 itu dilaplaskan menjadi SY2 plus 3Y2 sama dengan 4Y1. Kemudian dari persamaan 2 itu didapat SY2 plus 3Y2 sama dengan 4Y1. Ini disederhanakan menjadi Y2 sama dengan 4Y1 per S plus 3. Kemudian didapat persamaan 3 dan langkah selanjutnya itu substitusi ke persamaan 1. Dari persamaan 3 ini didapatkan SY1 plus 4Y1 per S plus 3 sama dengan 2 per S plus 2. Kemudian diselesaikan menjadi Y1 sama dengan 2 dikali S plus 3 per S plus 2 dikali S kuadrat plus 3S plus 4. Ini saya belum selesai sampai menyelesaikan YT-nya, jadi cuman berhenti sampai di sini. Soalnya S kuadrat plus 3S plus 4-nya saya tidak bisa memfaktorkan gitu, Bro. Oke, tapi kalau saudara ikuti yang saya tadi sebutkan, gimana coba? S kuadrat plus 3S plus 4 itu jadi apa? Seper S kuadrat plus 3S plus 4. Keluarnya gimana? Terus kita mau lihat di tabel Laplace. Kamu faktorkan dulu, baru lihat tabel nanti. S kuadrat plus 3S plus 4. 1 per S kuadrat plus 3S plus 4. 1, 2, Yes, itu jadi apa itu?
sama dengan 1 per ya, S plus 3S. Kalau angka yang sama dijumlah, berarti angkanya jadi berapa itu? Kalau angka yang sama dijumlah jadi 3. Tiga itu sama dengan 2 kali berapa? Nggak bisa sih. Nah, 3 itu loh. 3 itu sama dengan 2 kali berapa? Supaya sama dengan 3. 2 kali berapa? 2 kali 3 per 2. 3 per 2. Ya, tulis, berarti situ S plus 3 per 2, kan gitu. 3 per 2. Ya, terus kuadrat. Gitu. Nah, itu kan saudara akan dapat S kuadrat plus 3 per 2 kali 2, 3S plus 3 per 2 kuadrat, 9 per 4. Kan gitu. Iya, Ya kan? Nah, supaya jadi 4, ditambah berapa itu? 9. Ini kan kita baru dapat 9 per 4. Supaya jadi 16 per 4, berarti ditambah berapa? Tambah 7. 7 per 4 kan? Jadi harus pakai akar. Iya, Bro. Ya, akar 7 per 4 dikuadratkan. Kan gitu. Sudah. Situ saudara partial fraction lagi. Oh iya, Bro. Ya, nanti ketemu. Persis seperti yang tadi saya jelaskan. Itu ya. Iya. Ini menjadi bilangan kompleks ini kelihatannya. Iya. Ya. Oke, gitu ya. Jadi bisa lihat di tabel. Di tabel Laplace harusnya ada. Untuk yang seperti ini modelnya ya. Kuadratnya seperti ini di tabel Laplace ada. Iya. Mungkin Seaborg nggak lengkap. Saudara bisa cari di tabel Laplace di mana? Handbook of Mathematics. Di situ ada yang lengkap sehingga bisa saudara cari ya, langsung bisa saudara pakai. Itu. Oke. Ada yang belum jelas dari audiens? Sudah jelas? Oke. Baik, itu nomor 4. Nomor 5, sekarang saya minta saudara Fatimah. Ada nggak saudara Fatimah? Ada, Bro. Oke, nomor 5, saudara ya. Jadi ini ada sebuah termometer orde 1 dengan time constantnya 2 second dan ditempatkan pada suatu temperatur bed pada 150 derajat Fahrenheit. Setelah termometer mencapai steady state, tiba-tiba place in a bed pada suhu 140 derajat Fahrenheit untuk T-nya 0 sampai 10 second. Kemudian kembali ke keadaan 100 derajat Fahrenheit. Kemudian diminta untuk sketch variation dari pengukuran temperatur atau TM fungsi T dan hitung TM fungsi T pada T saat 0,5 second dan T
sama dengan 15 second. Jadi yang pertama itu ini ada termometer first order dynamic dengan output temperaturnya YMT. Jadi ini dibuat persamaan TMS per TIS sama dengan 1 per tau S plus 1 sama dengan 1 per 2S plus 1. Terus? Kemudian ini untuk gambarnya, jadi T kurang dari 0 di sebelah sini itu ada 140 derajat Fahrenheit. Kemudian tadi ininya, ini kan 0 sampai T sampai 10 second ini 140 derajat Fahrenheit di sebelah sini. Kemudian untuk yang 100 derajat Fahrenheit itu di 10 second ke kanan. Dan 150 derajat Fahrenheit itu kurang dari T kurang dari 0. Lalu saat Sebentar, Saudara Fatimah. Kenapa 150 itu letaknya di bawah, 140 itu letaknya di atas? Benar, tak? Fungsi temperatur di sumbu ya, Bro. Mula-mula dia pada 150 derajat Fahrenheit, kan gitu? Iya, di sebelah sini. Terus dimasukkan ke dalam Temperatur bed. temperatur bed pada temperaturnya Dan 140. 140. Jadi kalau gambar dari 150 naik ke 140. Coba lihat gambarnya. Nah, betul. Betul itu. Dari 150. Kalau 150 ke 140, gambarnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah, Bu. Ke bawah, kan 150 lebih besar dari 140. Iya, Bro. Mohon maaf, Bro. Berarti tadi yang keluaran juga turun ke bawah, Bro. Ini di sini. Harusnya yang awalnya di atas ini, 150. Betul. Ya. Di atas, terus ke bawah. Terus setelah selesai, apain itu setelah 10 detik? Suhunya balik kembali lagi ke 100. Ya. Bukan ke 150. Bukan, ini yang 2 second, Prof, yang mula-mula yang 150. Lah ya. Oke, coba gambar lagi, ayo kamu pakai itu whiteboard. Gambarnya kayak apa? Wes, sekarang yang penting mengerti dulu soalnya. Nanti kalau udah tinggal jawabnya. Coba share screen, whiteboard, gambar. Bisa nggak itu kamu gambar? Bukan di annotate saja, Kak. Oke, annotate boleh, annotate. Di sebelah ini loh, bikin gambar baru aja, di annotate yang baru aja. Gambar absesnya, gambar ordinatnya. Oke. Terus 140 tahu-tahu kan? Untuk T lebih kecil dari 0, dia 140. Terus sampai berapa detik itu? 10 detik katanya. Oke, gambarnya gimana? Yang kurang dari yang mula-mula tadi di sini, jadi dari sini, Bro. Ya, oke. Terus turun jadi 140. Terus kemudian pada saat T berapa lama? 140 itu berapa lama? 10. Bentar, Bro. Sampai steady.
Siapa yang bilang steady? Di apa? Soalnya nggak ada perkataan steady. Saya pikir masa ada nggak cerita steady gitu? Setelah steady di suhu 140. Mohon maaf. Berarti ini langsung ke kanan di saat 10 second. Iya kan, gitu bunyinya soal. Terus sampai 10 detik. Iya, sampai 10 Kemudian setelah 10 detik, kenapa itu termometernya kembali ke 100? bukan kembali namanya. Kalau kembali kan ke 150, itu berarti diturunkan kembali. Diturunkan berarti kan? Diturunkan kembali ke sekian. Kemudian udah Prof. Loh kok akeh gambarmu? Dari 140 dimasukin ke temperatur bas yang 100, kan gitu. Terus sampai 100 diapain? Dibiarkan di 100 derajat Fahrenheit, kayak gitu. Iya, dibiarkan Prof. Oke, gambarnya piye? Nah, oke. Dah. Sekarang dinamiknya, gimana dia dinamiknya? Dari 0 sampai 10 seperti apa? Kemudian dari lebih besar dari 10 gambarnya piye, kan gitu. Berarti T fungsi ini 150 saat T kurang dari 0. Lalu 150 saat T lebih tinggi. Ini Bro. Lalu oke, jadi 150 jadi fungsinya menjadi 150 kemudian diturunkan jadi 150 ke 140 ada 10 sebanyak 10 turun sebanyak 10 kemudian 10 dikurangi 10 UT. Ini harusnya kurangi 10. gini. Ini Mbak. Kalau bingung, kita bisa gunakan variabel deviation variable atau variabel penyimpangan. Gitu ya. Jadi mula-mula yang 150 itu bisa kita anggap 0 kan? Mula-mula 0, ya toh? Iya. Nah, kalau 0 kemudian dia turun 140.
Berarti turunnya berapa kalau pakai variabel penyimpangan? 10. 10. Itu. Jadi kalau di gambar saudara, yang 150 itu jadi 0, kemudian yang 140 jadi min 10, kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kemudian yang 100 jadi min berapa kalau Min 100? 40, Prof. Nggak mungkin. Turunnya. Kan datumnya kan 150. Jadi deltanya 50. ya terhadap 150. Iya, Itu. Di yang pertama turun min 10. Yang kedua turunnya memang 40. Gitu ya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang fungsinya jadi gimana? Jadi semua ini terus turun, gitu kan? Jadi harus pakai min, kan gitu, karena dia turun, ya. Ya, jadi yang pertama, misalnya fungsi yang pertama fungsi step down, bukan step up tapi step down. Jadi yang pertama itu fungsinya adalah ft, fungsinya sama dengan min 10 ut, kan gitu. Ft sama dengan min 10 UT, kan gitu. Oke. Sekarang sampai berapa? 10 menit, kan gitu ya. Lalu antara 0 sampai 10 menit fungsinya gimana? Ft-nya sama dengan 50 UT min 10. Sorry. Itu min 10 UT itu dari 0 sampai 10 kan? Ya, min 10 itu ya. Iya. Kan waktunya sampai 10, nggak tahu saya, menit misalnya ya. Ya ditulis itu 0, antara 0 sampai 10, kan gitu. 0 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 10, kan gitu. Ya, itu fungsinya. Nah, seperti itu sudah. Terus kalau lebih besar dari 10, fungsi T-nya gimana? 100 UT. Min 10 UT. Min Terus 100 UT. gimana? Ini lebih dari 10. Di sebelah sini berarti 100 UT. Min 100 UT. Enggak mungkin loh, kan ngitungnya dari atas. Min Kan 50 0 di situ. Nah, iya. Oh, ini tadi. Iya, itu untuk ya min 50 UT untuk berapa? T minus piro? 10, Prof. Ya. Dari sini. Oke, sudah. Coba benar nggak ini? Dia turun 10, kemudian turun lagi. Turunnya nggak 50 dong. Turunnya 40 ya. Bukan 50 kan? Kan nanti minus 10, iya. Nanti kan minus 10 ditambah minus 40 kan jadi minus 50 ke bawah. Kan gitu. Ya toh? Jadi itu harusnya minus 40 kan? Setuju nggak? Iya kan? Kalau ngitung. Nah, dari iya. Datumnya 140 ya. Tapi kalau ngelihat dari atas memang totalnya kan jadi minus 50. Ya. Iya. Ya. Jadi misalnya untuk T sama dengan piro iki 12 misalnya. Kalau ini 10 kita ambil 12. 12 misalnya. Berapa FT-nya? FT-nya tentu kalau kita tarik garis ke atas di titik 12 itu kan ketemu minus 50. Itu kan? Coba tarik garis dari bawah ke atas. No. Bukan itu. Dari bawah ini, no. Ya, sini. Atau dari titik ini, ya, ke atas. Nah, ini diperpanjang. Oh, diperpanjang. Nah, itu kan 50, 150 itu kan ketemunya 50 ya.
Iya kan? Oke? Setuju enggak? Ya, garis yang di bawah itu kan enggak perlu itu. Oke, itu jawabnya. Ya. Kalau cari FS tentu udah mudah, tinggal ngikuti aja yang sudah-sudah. Itu, ya. Siapa yang ada pertanyaan? Siapa yang belum jelas? Ya, jadi gambarnya harus begini. Ke bawah, ya kan turun temperaturnya, ya. Masa temperaturnya turun, gambarnya naik, kan enggak gitu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, koreksinya. Ya, oke. Terakhir, Dirotsa Sukma. Ada nggak Dirotsa Sukma? Ya, ada, Prof. Oke. Saya izin share screen ya, Prof. Kamu ada kelas jam berapa? Ada lagi kelas? Mungkin mestinya kita tadi jam berapa sih? Mestinya 1:30 sampai jam 3-an ya. Oke. Sebentar aja, ayo. Habis itu kita selesai. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, jadi untuk nomor 6 itu sendiri, kita disuruh untuk mencari YT. Di sini diketahui K-nya itu sama dengan 2, dan di sini itu fourth order. Jadi untuk transfer function-nya sendiri itu di sini GS sama dengan K dibagi tau S plus 1 dipangkatkan 4. Jadi di mana GS-nya itu kan sama dengan YS per XS. Kemudian diketahui bahwa XS-nya itu sama dengan 5 per S. Nah, jadi kita bisa cari YS-nya kan. Jadi di sini YS sama dengan XS ini, terus ini YS-nya dikalikan ke sini, jadi nanti diketahui YS-nya itu 10 per S dikali tau S plus 1 pangkat 4. Nah, ini kan difaktorkan, dipecah-pecah jadi penjumlahan. Jadi ini A1 per S, kemudian ini A2 per tau S plus 1 pangkat 4, ditambah ini pangkatnya sampai dia pangkat 1. Nah, ini selanjutnya itu saya bingung, Prof, untuk menentukan mulai di A3, A4, dan juga A5-nya. Oke. Nanti aja saya kasih itunya ya, jawabannya. Oke. Alif, kamu udah bisa jawab belum? Soal nomor 6. Ini waktunya kita terbatas. Ya sudah, Bro. Udah, ya udah nanti dikasih tahu ya. Iya, Bro. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, saya terpaksa harus mengakhiri. Ya, ini melebihi jadwal waktu yang harusnya kita jalani. Kemudian saya ingin bertanya, bab 5 ini kan dari saya itu sebetulnya baru bab 5, tapi kalau dari Pak Rendra sepertinya sampai bab 8 sudah ya? Kemarin di classroom-nya sampai bab 7, masih. Masih di bab 7? Iya. Oke. Maksud saya jangan sama-sama dengan Pak Rendra, nanti kelamaan selesainya. Dengan saya, apabila ada pertanyaan aja, terus saya akan teruskan babnya, gitu ya? Iya, Bro. Oke, nanti untuk minggu depan, silakan segera simpan itu pertanyaan, kalau memang ada, masih belum bisa sempat ditanyakan ke Pak Rendra, nanti tanyain ke saya ya. Oke, baik. Saya kira demikian. Jadi saya kira bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Ya, Alif, jangan lupa berita acaranya ya. Ya, Prof. Baik. Oke.